Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya dan salam kebajikan. Mudah-mudahan untuk, Bapak Ibu guru di rumah dalam keadaan sehat selalu dan, eee, selalu berlimpah rezeki kepada Bapak Ibu guru dan keluarga sebagai tenaga-tenaga, pendidik generasi penerus bangsa. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan, saya mohon izin kepada Bapak Ibu guru untuk sharing tentang aplikasi penggunaan manajemen penilaian digital yang sudah dikembangkan oleh Bapak Inyoman Pase eh, dari Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Bersama tim, beliau berhasil mengembangkan aplikasi MPD ini dan tentunya yang mohon izin juga kepada beliau dan tim untuk dapat memberikan sharing kepada rekan-rekan guru tentang proses penilaian menggunakan software ini. Ya, baiklah untuk video ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah proses perencanaan, kemudian proses penilaian, dan laporan hasil penelitian. Nah, mmm, tentunya kita sebagai guru, melakukan proses perencanaan dengan baik, ya. Baiklah, untuk pada kesempatan kali ini, eee, hal-hal yang perlu kita siapkan yang pertama adalah, aplikasinya. Kita bisa menerima linknya dari admin sekolah, kemudian kita bisa siapkan juga KIKD. Kompetensi inti, kompetensi dasar yang akan kita gunakan atau yang pada saat kita mengajar itu yang kita siapkan. Baiklah, langkah yang pertama adalah kita siapkan dulu aplikasi MPD. Untuk um, aplikasinya nanti di-share oleh admin sekolah masing-masing. Baiklah, saya nonaktifkan dulu untuk facecam-nya. Persiapan yang kedua adalah KIKD. Kebetulan hari ini KIKD, kebetulan saya mengajar multimedia. Jadi saya siapkan dulu KIKD, ya. Kita masuk dulu, yang pertama adalah langkah pertama masuk dulu ke dalam aplikasi, yaitu mohon maaf ini sudah saya simpan jadi biar tidak terlihat dan bisa diambil usernya nanti sama orang lain, ya. Ini level penggunanya guru tentunya, kalau siswa juga siswa, kalau admin karena saya bukan admin jadi saya level masuk sebagai pilih level pengguna, pilih guru. Kemudian pastikan semesternya benar, yaitu 2020-2021. Kita juga bisa mengakses tahun pelajaran sebelumnya, ya, tentunya untuk jika proses pembelajarannya sudah kurang berlalu oke, kita masuk di semester ganjil pada kesempatan kali ini. Kemudian kita buat klik masuk. Ya, oh salah. Username-nya salah. Iya, oke. Passwordnya standar, mengikuti dari. Iya, oke. Nah, jika mau disimpan passwordnya disimpan, jika tidak hari ini tidak, saya simpan dulu. Di sini ada teknik pengolah audio video dan desain multimedia interaktif. Desain media interaktif ini kebetulan saya ngajar 2 mapel untuk multimedia. Nah, oke, kemudian di sini ada ubah password jika kita ingin mengubah password. Kemudian ada data kompetensi dasar, apakah sudah diisi? Ya. Oh, ternyata di desain multimedia interaktif sudah pernah diisi. Ya, kebetulan saya pernah ngisi. Dan di teknik pengolah audio video belum terisi di sini. Ya, kemudian ada perencanaan ini belum sama sekali. Baiklah, langkah berikutnya adalah setelah kita login, ya. Setelah kita login, maka kita akan mengisi kompetensi dasar. Nah, ini kebetulan teknik pengolahan audio video ini belum ada kompetensi dasarnya. Oke. Yang kita persiapkan langkah berikutnya adalah mengecek dulu KIKD. Kita Ctrl F secara bersamaan, kemudian di sini ada, saya ketikkan teknik pengolahan audio dan video. Apakah ketemu? Iya, oke. Di sini ada
18 KD. 18 KD ini 18 pasangan KD kebetulan dibagi menjadi 2 semester ya. Kita asumsikan dulu, kita analisis dulu dari perhitungan program semester dan lain sebagainya. Tentunya ini mengacu kepada program semester. Nah, oke. Anggaplah kita misal mengevaluasi sampai dengan 39 ini semester ganjil ya. Ya, oke. Berarti ini kita akan inputkan 18 KD dan ini juga 18 KD. Oke, kita pecah dulu menjadi 2 semester itu 9 KD. Langkahnya adalah sebagai berikut. Kita tambah di sini dituliskan 9 ya. Klik tambah kemudian klik di sini 9 ya. Di sini akan terdapat 9 kolom. Kemudian kita pilih mapel. Kita pilih mapel semua dulu. Ya. Itu kita pilih semua mapel. Iya. Oke. Demikian nanti. Karena ini hanya bersifat contoh, ini saya tambahkan dulu 2 KD misalnya. Saya tambahkan dulu contoh 2 KD. Biar untuk menghemat waktu durasi di video kelas 12. Kemudian pengetahuan, kemudian di sini saya inputkan pengetahuan juga. Nanti saya inputkan 2 kali yaitu pengetahuan dan keterampilan. Oke, baiklah kita copy, kemudian kita di sini kita blok, diklik di blok, klik kanan, copy, klik kanan, paste di sini juga. Oke, ini kompetensi dasarnya ini kemudian dikasih kode dengan 3.1, 3.2. Ya, oke. Kemudian saya copy dulu kompetensi kedua yaitu mengoperasikan video, kamera video ya. Oke, kamera. Nah, setelah terisi semua, ya, 2 kompetensi dulu ya. Nanti akan saya contohkan untuk 2 kompetensi pengetahuan dan 2 itu kompetensi keterampilan. Jadi 2 pasangan KD. Klik simpan. Iya. Kemudian klik OK. Maka di situ KD-nya sudah tersimpan. Nah, di sini sudah ada 3.1, 3.2. Nah, kemudian kita tambahkan kompetensi dasar untuk keterampilan. Oke. Saya tambahkan 2 kompetensi, jadi 2 pasangannya tadi ya. Ini saya persingkat saja untuk hemat durasi. Kelas 12, kemudian keterampilan, di sini juga keterampilan. Di sini ada semester. Karena keterampilan di sini 4.1, di sini 4.2. Ya. Jadi ini pasangannya KD yang tadi 4.1 membuat alur. Ini saya copy. Oke. Saya copy paste. Sama ya prosedurnya, klik kanan copy paste. Bapak Ibu jangan bingung, kebetulan ini saya menggunakan keyboard jadi lebih cepat. Ctrl C, Ctrl V. Ya. Setelah masukkan 2 kompetensi tambahan di keterampilan, kita klik simpan. Iya. Oke. Ini adalah proses input KD. Jadi kita lihat tadi di KD penguatan keterampilan ada 4.1 dan nanti kalau Bapak Ibu ingin mengurutkannya, misal ya, kalau diurutkan dari berdasarkan kompetensinya nanti tinggal klik kompetensi. Kalau di berdasarkan kelas, klik kelas, semester klik semester. Kemudian ini, klik kode kompetensi. Ya. Maka akan urut sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Ya. Oke, demikian untuk mengatur kompetensi dasar. Nah, kemudian kita untuk melaksanakan perencanaan penilaian. Ya. Kita merencanakan dulu bobot. Ya. Kemudian klik perencanaan bobot. Klik pilih kelas, kemudian klik pilih
mapel atau mata pelajaran apa yang akan kita tentukan. Oke. Nah, bobotnya ini bisa diisi dengan perbandingan yang ini biasanya dikembangkan oleh dari pihak kesepakatan dari pihak sekolah atau kesepakatan dari pihak MGMP lokal, MGMP kabupaten, kota, atau dari Bapak Ibu sendiri. Jika memang tidak terjadi tidak ada kesepakatan dalam proses ini, maka ini diberikan kewenangan kepada guru. Mohon maaf, itu setahu saya seperti itu. Kemudian bisa menggunakan bobot pengetahuan 60-40, 70-30, 30-70, atau bahkan menggunakan bobot seperti ini 1-1. Ya, oke. Jadi untuk persentase ya, jadi nanti pengalian persentase bisa menggunakan dengan bobot 1-1. Oke, baiklah. Langkah berikutnya adalah pada kesempatan kali ini saya menggunakan bobot pengetahuan dan keterampilan yaitu sama, yaitu 1-1. Boleh diisi dengan 50-50. Artinya nanti bobot dari 50% pengetahuan dan 50% keterampilan. Hari ini saya menggunakan bobot 1-1. Saya klik simpan. Oke. Nanti jika mau mengisi lagi, nah ini sudah ada tanda merah, ya berarti sudah terisi. Oke. Setelah kita menentukan rencana bobot, ya, maka langkah berikutnya adalah kita merencanakan pengetahuan. Ya. Saya klik, pilih kelas, kemudian klik mata pelajaran di teknik pengelolaan audio video. Nah, di sini tertulis belum ada rencana penilaian pengetahuan yang tersimpan pada semester ini. Silakan lanjutkan untuk melakukan perencanaan penilaian pengetahuan. Ya. Apakah tadi berarti berhubungan dengan kompetensi dasar atau KD yang diisi, ya. Jadi karena tadi yang saya contohkan hanya 2 KD, ya nanti untuk KD berikutnya kan Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan KD yang diampu. Nah, di sini kita bisa menentukan penilaian seperti ini. Misal bisa menggunakan 2 atau 4. Nah, dari 2 KD saya mencoba menilaikan 3 misal. Di sini saya menggunakan tes ulangan harian, ya, penilaian harian, PH1, kemudian saya menggunakan tes tulis untuk PH2, kemudian saya menggunakan tes misalnya penugasan, tes tugas atau tugas. Di sini bisa kita ganti nama penilaian menjadi tugas 1, misal seperti itu. Penilaian harian ini ulangan harian. Nah, tentunya di situasi pandemi ini tergantung dari Bapak Ibu guru melakukan penilaian melalui online, baik menggunakan kelas maya atau melakukan penugasan dalam bentuk lain. Kemudian di sini PTS, kemudian di sini ada pas penilaian tengah semester atau di sini kemudian penilaian akhir semester. Nah, saya buat bobot misalnya ulangan harian 1 memiliki bobot 25%, kemudian di sini saya ketik 10%, jadi sudah 60. Kemudian penilaian ininya adalah 15. Kemudian penilaian akhir semester nanti di akhir semester. Ini kebetulan belum akhir semester. Untuk menjadi 40 berarti 25. Iya. 25 berarti ini 50% penilaian ulangan harian, 50%, 10% tugas, kemudian penilaian tengah semester. Jadi ini kalau dijumlah 40, kemudian di sini 60, ya 100. Kemudian tentunya ini saya pilih 2 kompetensi sekaligus. Karena dalam proses penugasan itu melibatkan 2. Nah, ini masalah tugas. Di sini tugas alur produksi dalam bentuk penugasan, tapi nanti prosedur penggunaan kamera kebetulan saya menggunakan praktikum untuk proses penilaiannya. Jadi langkah berikutnya adalah melakukan PTS dengan 2 kompetensi dan tentunya UAS 2 kompetensi. Kemudian di sini sudah ada ya rumusnya, di situ udah pengalian bobot dan sebagainya. Klik simpan. Oke. Iya, oke.
Jadi di sini sudah tersimpan. Klik. Nah, aplikasi ini mendeteksi Anda sudah menyimpan rencana pengetahuan. Jika kita membuat lagi, maka otomatis perencanaan sebelumnya hilang. Nah, di sini juga bisa melihat hasil rencana yang telah dibuat. Oke, lihat hasil rencana. Iya, ini adalah hasil rencana yang sudah pernah kita lakukan. Ya. Oke. Langkah berikutnya setelah merencanakan pengetahuan, kita merencanakan keterampilan. Iya. Oke. Di sini tadi 4 kalau nggak salah. Ya. Ini disesuaikan dengan praktikum yang penilaian keterampilan yang akan kita pakai. Ya, kebetulan saya punya 3. Ya, ada kinerja selama praktek, ya, kemudian proyek, kemudian produknya ada apa tidak. Kalau ada produk ya nanti tinggal kita tuliskan. Kebetulan ini ada portofolio. Oke, nama penilaian misalnya praktik 1. Kemudian di sini ada proyek 1. Kemudian di sini ada portofolio. Ya. Ini memiliki bobot masing-masing. Misal ini praktik ini juga lumayan berbobot ya. Ini ada 45. Kemudian di sini ada 45. Kemudian portofolio ini hanya memiliki bobot 10%. Atau biar ini 40. 40, dan portofolionya 20%. Centang semua pada kompetensi yang dipraktikkan maupun dibuat sebuah project. Misal di sini saya projectnya hanya tapi karena otomatis project itu menyangkut semua kompetensi. Oke, kemudian kita klik simpan dan klik OK. Iya. Oke. Dengan demikian kita sudah merancang semua proses penilaian. Baiklah. Nah, di sini sudah di bagian mata pelajaran bagian kedua ya. Di bagian dashboard atau laman depan. Tentunya di sini sudah ada jumlah perencanaan pengetahuan ada 5, ada keterampilan 3, kemudian bobot keterampilan 1, kemudian jumlah. Ini belum dilakukan penilaian. Jadi kita masih dalam proses perencanaan. SKM ini bisa kita inputkan nanti KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Skor ketuntasan minimal bisa ditentukan. Nanti minta tolong saja kepada admin untuk mengisikan KKM-nya. Oke. Kemudian langkah berikutnya di dalam proses perencanaan ini adalah mendownload formatnya. Setelah di sini sudah ada, di sini kita tinggal download format kosong, ya. Download. Nah, perbedaan dari download format plus nilai atau download format kosong ini seperti ini. Download format kosong itu adalah download format nilai yang belum diisi. Sedangkan format plus itu adalah format nilai yang ketika nanti setelah kita menginput semua bisa kita masukkan atau bisa kita mendownload untuk sebagai arsip yang kita cetak secara manual. Oke, baiklah kita klik download format kosong untuk format pengetahuan dan format keterampilan. Ya, saya simpan di Guru MM. Kemudian ini pengetahuan mapel XML. Saya ketik dengan TPAV ya. Teknik pengelola audio video. Saya ketik dengan TPAV. Saya save. Kemudian saya download format lagi. Untuk keterampilan TPAV saya tambahkan di sini TPAV. Iya. Oke, formatnya bisa kita buka seperti ini. Nanti sudah ada muncul nama-nama siswanya. Nah, ini format import nilai pengetahuan kelas 12 mm. Nah, ini kebetulan nama-nama siswa
anak-anak saya. Ini yang saya ajarkan, ada 34 siswa, sini sampai 34. Mohon diperhatikan ini pada nomor ini adalah absen terakhir. Nah, kemudian dia sudah kembali ke nama pertama, absen 1. Ini kita perhatikan absen 1 dan ini absen 1 juga. Ya. Nah, ini absen 1, kenapa ini ada absen 1 lagi? Ya, ini mohon diperhatikan ya. Ketika ini ada absen 1 dan ini absen 1, tapi di sini sudah berbeda dengan pada kolom proses jenis penilaian. Ini penilaian harian 1, kemudian di sini penilaian harian 2. Maka di absen bawah berikutnya, maka juga akan ada penilaian tugas ya, sesuai dengan perencanaan ini pas. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengisikan nilai. Ya, ini karena ini bersifat perencanaan, jadi videonya baru perencanaan. Kemudian sama juga untuk keterampilan. Jadi ada praktik 1, praktik 2, portofolio. Ya, ini portofolio. Kemudian ada praktik 2, P2, project ya, proyek 1. Sesuai dengan yang sudah pernah kita rencanakan. Oke. Ya. Oke, demikian tadi Bapak Ibu guru untuk proses perencanaan penilaian. Jadi videonya saya part menjadi 3 bagian, yaitu pertama adalah perencanaan penilaian, kemudian penilaian dan laporan hasil penilaian. Untuk saat ini perencanaan penilaian videonya sudah sampai di sini. Nanti jika ada kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kesempatan berikutnya atau bisa di chat di kolom YouTube saya. Kemudian untuk videonya nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa share lagi untuk proses penilaian. Tentunya nanti KD-nya sudah saya lengkapi menjadi 9 KD di semester ganjil, kemudian 9 KD di semester genap. Terima kasih, demikian video yang bisa saya sharing. Kita akan berjumpa lagi dengan video-video saya berikutnya. Mohon dukungannya untuk like, share, komen, dan subscribe di channel saya di situ Doni, diskusi seputar IT. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon pamit, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.